Sobat Jiwa, kenapa hal-hal buruk kadang juga bisa terjadi kepada orang baik? Pertanyaan ini muncul di pikiran saya, dan pertanyaan yang mungkin juga Sobat Jiwa pasti pernah tanyakan di dalam hati. Saya orang baik, suka bantu banyak orang, nggak pernah secara sengaja menyakiti siapapun, tetapi kenapa ya ada hal buruk juga yang terjadi pada diri saya? Kenapa saya selalu ditempa oleh ujian? Nah, itu beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul di dalam diri kita. Nah, Sobat Jiwa, sebelum kita masuk lebih jauh untuk pembahasan ini, kita kasih lewat dulu yang intro satu ini. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Jadi, kenapa sih kejadian buruk juga bisa menimpa orang yang baik? Nah, Sobat Jiwa, hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa hidup kita akan selalu ada suka dan juga duka. Sama halnya dengan bahagia, kesedihan pun adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Duka dan kesedihan adalah hal yang lazim yang menjadi bagian dari kita hidup di dunia. Ketika kita dirundung peristiwa yang menyebabkan kita bersedih dan berduka, kita selalu berpikir bahwa satu-satunya orang yang melalui kesedihan ini adalah kita sendiri. Kita ada di mode merasa menjadi korban. Dan itu hal yang wajar dan manusiawi ya Sobat Jiwa ya. Saya akan menceritakan satu kisah yang berhubungan dengan kejadian buruk yang menimpa seseorang. Suatu hari, zaman dulu ya, ada seorang ibu muda yang baru saja melahirkan anaknya. Nah, sejak kelahiran, bayi mungilnya ini sangat rapuh. Ia lahir dalam kondisi yang kurang sehat, Sobat Jiwa. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, setelah bayi itu dilahirkan, akhirnya bayi itu tutup usia. Nah, ibu muda ini merasa sangat terpukul. Sang buah hatinya yang ia nantikan selama ini, akhirnya meninggalkannya hanya setelah beberapa hari ia dapat memeluk si bayi tersebut. Nah, si ibu muda ini kemudian menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menerima kematian anaknya yang sudah dia tunggu-tunggu lahirnya cukup lama. Ia pun sambil menangis, menggendong anaknya, kemudian dia berlari ke satu desa, kemudian pindah ke desa lainnya. Untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan bayinya. Tapi nggak ada yang bisa menghidupkan seorang bayi yang sudah meninggal. Akhirnya ia bertemu dengan salah satu orang bijak. Kemudian orang bijak ini berkata, "Baiklah, saya akan bantu untuk kamu menyembuhkan bayimu, tetapi kita memerlukan satu obat untuk melakukan ini. Bisa nggak kau bawa obatnya?" Kata si orang bijak itu. Nah, pergilah dan bawakan segenggam biji sesawi dari keluarga yang belum pernah ada yang meninggal di keluarga tersebut. Nah, itu kata si orang bijak. Nah, ibu tadi karena dia mendapatkan instruksi yang menurut dia mudah, dia merasa sangat bahagia. Dia berpikir bahwa ia akan menemukannya dengan sangat mudah. Sehingga dengan semangat, ia pun berlari ke desa dan pergi ke rumah pertama yang ia temukan. Dan kemudian dia bertanya, "Apakah Bapak punya segenggam biji sesawi yang bisa saya dapatkan?" Kata si ibu. Nah, kemudian ketika si pemilik rumah hendak memberikan segenggam biji sesawi itu, kemudian si ibu tadi berkata lagi, "Apakah ada yang meninggal dalam keluarga ini, Pak?" Katanya gitu ke si bapak. Dan si bapaknya akhirnya juga jawab, "Oh, ada. Paman saya meninggal tahun lalu." Gitu. Nah, si ibu ini akhirnya ngomong lagi, "Oh, kalau kayak gitu, saya nggak ingin deh biji sesawi ini, Pak." Gitu. Kemudian dia pergi ke rumah yang berikutnya dan mendapatkan jawaban yang sama. Ia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain dan ia menjelajahi seluruh desa. Satu-satunya kata yang ia dengar adalah, "Seseorang sudah ada yang meninggal di keluarga kami." Nah, dari kejadian itu, akhirnya si ibu ini mengerti dan dia mendapatkan satu jawaban atau satu pembelajaran yang menyadarkan ke dirinya. Bahwa kematian itu bukan hanya untukku. Itu adalah sesuatu yang selalu saya dengar dalam perjalanan ini. Mungkin anak saya memang meninggal. Gitu kata si ibunya. Jadi akhirnya ia menguatkan hatinya untuk menerima kematian bayinya. Dan ia kembali ke rumah orang bijak itu. Dan pada saat bertemu, ia malah berterima kasih kepada orang bijak tersebut karena telah menyembuhkan. Bukan menyembuhkan bayinya, melainkan menyembuhkan hati si ibu tadi. Nah, orang bijak itu Sobat Jiwa adalah Buddha. Apa yang Buddha ajarkan kepada kita untuk dilihat tentang hidup adalah untuk melihat duka dan kesedihan sebagai hal yang manusiawi. Ketika kamu merasa menghadapi kesulitan hidup, kesedihan, dan bahkan kehilangan, coba pahami Sobat Jiwa, kamu itu nggak sendirian. Ada begitu banyak orang
yang menjalani hidup melalui situasi yang sama. Bahkan ada beberapa orang yang masih dirundung duka setelah kehilangan orang terdekatnya. Mereka tidak sempat untuk meratapi kesedihannya karena mereka harus bekerja. Mereka harus kembali mencari uang agar besok bisa makan. Sering banget kita mencoba menghilangkan duka dan kesedihan dari dalam hidup kita. Kita selalu berharap bahwa duka dan kesedihan ini tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Kita bahkan sering melupakan duka dan kesedihan kita agar kehidupan kita terus berjalan. Kita mengabaikan rasa-rasa itu sehingga rasa itu menjadi luka yang mengendap di dalam jiwa kita. Ketika kita mengalami duka dan kesedihan, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah acceptance atau menerima. Menerima bahwa duka dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Kita menerima hidup apa adanya, beserta naik dan turunnya hidup itu sendiri. Termasuk rasa yang datang ketika peristiwa yang membuat kita sedih itu harus terjadi. Karena hanya dengan menerimanya, kita bisa menyembuhkannya. Sama ketika kita sakit fisik sobat jiwa. Sebelum ada diagnosa dokter dan tahu pusat sakitnya di mana, kita tidak akan bisa memulai proses penyembuhan. Terima bahwa kita mengalami rasa kesedihan. Setelah kita menerima, baru kita bisa dengan secara sadar memilih akan kita apakan kesedihan tersebut. Banyak dari kita terlalu berfokus pada hal yang tidak bisa kita rubah. Nah, kita perlu menyadari bahwa setiap peristiwa kita memiliki kontrol untuk merespon. Kita memiliki kontrol untuk berapa lama hal itu mempengaruhi kita. Setiap kita memiliki kontrol atas diri kita menjadi bertumbuh secara spiritual. Kalau kita tidak mengalami duka dan kesedihan, kita tidak akan bertumbuh sobat jiwa. Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini begitu sempurnanya, agar kita bertumbuh menjadi jiwa yang lebih dewasa dan juga bahagia. Ketika orang baik mengalami situasi yang kita lihat sebagai tidak baik, itu adalah kasih dari Tuhan dan juga alam semesta. Untuk mereka yang menjadi naik tingkat dan menjadi semakin lebih baik lagi di versi hidup mereka. Dari duka dan serentetan kehilangan yang saya alami, saya juga belajar beberapa hal yang secara drastis itu mengubah kesadaran saya. Yang pertama, saya belajar bahwa banyak hal buruk yang terjadi di hidup saya yang berfungsi sebagai trigger dari perubahan. Menjadi katalis. Tanpa kehilangan, sakit, atau kesulitan, saya mungkin tetap stagnan dan tidak akan pernah memiliki kedalaman empati, kekuatan, atau peningkatan kesadaran. Saya merasa bahwa semua duka dan kehilangan itu adalah ujian tingkat untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Yang kedua, saya belajar duka dan kehilangan membantu untuk melepaskan keterikatan saya terhadap hal-hal duniawi. Itu justru mendorong saya untuk mencari makna dan kedamaian yang lebih dalam, yang hanya dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga, saya sadar bahwa saya hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk setiap orang yang ada di kehidupan saya. Bahkan orang yang baru saja saya temui. Sekecil apapun dampak atau kesan positif yang bisa saya berikan, itu adalah menjadi perjalanan jiwa saya. Sobat jiwa, selain kita menerima duka dan kehilangan, kita juga perlu sadar bahwa hal-hal baik juga terjadi pada orang-orang baik. Atau bahkan mungkin ada sobat jiwa yang berpikir seseorang tidak pantas untuk menerima kebaikan karena kita melihat mereka adalah sebagai orang yang jahat. Kita tidak pernah tahu seseorang sampai kita benar-benar bisa mengenal kisah hidup mereka, sobat jiwa. Dan kita juga perlu sadar, sobat jiwa, bahwa ujian hidup itu tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Mereka juga seringkali datang dalam bentuk kesenangan. Yang perlu kita sadari adalah, baik dalam momen suka ataupun momen duka, di kehidupan kita ini, kita selalu ingat Sang Pencipta kita, dan selalu hadir secara penuh dan sadar dalam menjalani kehidupan. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau Sobat Jiwa punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi.
Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik Sobat Jiwa. Siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan juga bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.